4, 3, 2, 1, 0. Karena beliau sudah sukses ya, menjadi hamba Allah, bahkan diberikan predikat sebagai wali yang mursyida. Sebagaimana guru kita pun panggil sahabat wali yang mursyida. Salah satu di antara ciri atau kriteria wali yang mursyida memiliki 12 sifat. Dua dari Allah, dua dari Nabi, dan dua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah yang pertama shodikon. Tadi kalimatnya shodikon adalah orang yang berlaku jujur, berlaku benar. Yang kedua mutashodikon, orang yang gemar bersodakoh. Jadi orang yang benar sodik ya, sifatnya adalah sidku, orangnya adalah sodik. Ini sudah menjadi karakter beliau, karakter Tuan Abdul Qadir Jailani, juga karakter guru kita Hadratul Syekh Pagar Sahabat. Bahkan karakter ini sudah beliau miliki sejak usia remaja beliau, sejak usia 18 tahun, 16 tahun, subhanallah. Sebagaimana baginda Nabi pun memiliki keluar biasaan, memiliki irhas, tanda-tanda sebelum kenabian, yang beliau dikenal kejujurannya, ya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, disebut sebagai Al-Amin, ya. Maka Tuan Syekh pun begitu, sudah memiliki sifat asidku ini, sifat sebagai orang yang sodik, orang yang benar, bahkan dalam usia yang relatif masih sangat muda. Karena itu kisah tadi sangat menarik. Padahal kan perampok tersebut tidak tahu kalau kita punya anak. Pernah nggak kasih ongkos sebanyak ini? Jadi ongkosnya saja 85 juta rupiah. Keluarga beliau, ayahnya, ya paling tidak memang dari kalangan agnia, orang-orang yang berkemampuan, memiliki harta dan sebagainya. Jadi kepala perampok dan anak buahnya ini jumlahnya 40, dan dikatakan inilah murid pertamanya Tuan Syekh. Jadi kalau Tuan Syekh murid pertamanya para perampok, ya, kemudian para perampok, ya, kemudian terus dari berbagai kalangan, para bangsawan, termasuk para ulama, para aulia-aulia, ya. Jadi kalau Tuan Syekh bahkan aulia-aulia pun berguru kepada beliau, yang dikatakan murid pertama perampok yang pertama. Kalau Pangeran Saabah kayaknya bahkan perampoknya dari awal sampai akhir nih, ya, karena kelas kita, saya ya, ngaku dia kelas perampok. Paling tidak orang yang suka merampok waktunya sendiri, karena kita diberikan jatah ya, waktu untuk umur kita, yang umur kita itu harus kita gunakan dengan iman dan amal soleh. Karena kan sudah sering kita baca wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita diberikan jatah umur yang terbatas ini harus diisinya dengan iman dan amal soleh. Tapi yang sering terjadi, kadang kita mengambil hak umur kita tersebut, ya, waktu itu kita gunakan, tapi kadang dengan penuh kekufuran, ya. Kemudian juga bukan amal soleh tapi amal salah, ya. Kalau amal soleh bagus, ini amal salah, bahasa Arabnya amal su, kita melakukan. Artinya kita telah merampok waktu kita dari umur kita sendiri. Atau kita juga sering merampok image. Orang menganggap kita orang soleh, ya, padahal orang nggak tahu yang sebenarnya, ya. Image di luar kita kesannya bagus, jadi kita merampok image kita dari orang lain. Kesannya orang menganggap kita orang soleh, orang baik, karena orang nggak tahu kartunya kita. Orang anggap kita, wah, udah pengamal thariqah nih, pasti yang mulainya tiap malam tahajud. Bapak Ibu kalau tahajud seminggu berapa hari? 7 hari. Bukan 7 kali, 7 hari. Sebulan berapa? 30 hari. Maksudnya selama kita dalam waktu sebulan itu, apakah kita rutin setiap waktu qiyamul lail? Ya harusnya kalau sudah belajar thariqah, minimal qiyamul lailnya tiap malam. Sudah tiap malam kah qiyamul lailnya? Kalau mengamalkan sholat sunnah lidafil bala nggak pernah bisa, berarti tiap malam. Itulah kita bersyukur yang dibimbingkan oleh guru kita Pangeran Saabah.
secara fikih ya dikatakan bahwa sholat sunnah apapun yang kita lakukan setelah sholat fardu isya, maksudnya setelah ba'da isyanya sampai dengan waktu subuh, maka walaupun kita lakukan hanya 2 rakaat saja, maka itu sudah bernilai qiyamul lail. Ini luar biasa bimbingan guru kita. Jadi dulu ketika beliau mengeluarkan maklumat sholat sunnah di Daf'il Bala tahun 2003, asbabul wurudnya ya, sebab beliau mengeluarkan maklumatnya karena terjadi perang Irak. Irak dibombardir oleh Amerika, Baghdad dibombardir. Di Baghdad ada makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para sahabat prihatin ya. Ada makam Tuan Syekh, ada berbagai peninggalan peradaban Islam. Jangan sampai terkena rudal-rudalnya Amerika yang membombardir Baghdad. Karena kemudian tahun 2003 para sahabat mengeluarkan maklumat sholat sunnah di Daf'il Bala setelah ba'da isya, setelah zikir isya. Dan memang subhanallah, waktu itu saya pernah baca sebuah pemberitaan, ada sebuah rudal yang kemudian jatuh di situ, kira-kira hanya beberapa meter, puluh meter lah dari makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hanya kemudian rudalnya tidak meledak. Jadi jatuh begitu saja tidak meledak. Ya tentu karomah Tuan Syekh ya. Tapi juga kemudian dengan wasilahnya doa pagar sahabat dengan sholat sunat di Daf'il Bala. Jadi bukan doa kita cuma nebeng, cuma numpang. Itu barokah karomah beliau Hadratus Syekh pagar sahabat yang memerintahkan sholat sunat di Daf'il Bala. Lalu perang Iraknya selesai ya, walaupun hasil dampaknya masih sekarang juga belum selesai ya. Perang Iraknya selesai, pagar sahabat tidak mencabut sholat sunnah di Daf'il Bala tersebut. Karena bagi pagar sahabat yang namanya bala itu tidak hanya musibah penyakit, tidak hanya kelaparan, tidak hanya musibah-musibah yang sifatnya fisik lahiriah saja ya. Bagi beliau seorang Ikhwan Thoriqah, Ikhwan TKN, tidak qiyamul lail dalam suatu malam termasuk bala. Jadi kalau kita kebablasan nggak qiyamul lail, berarti kita sedang mendapatkan bala. Makanya pagar sahabat membimbingan kita sholat sunnah di Daf'il Balanya dilakukan pas banget ba'da isya, sehingga sholat sunnah ini juga bernilai qiyamul lail. Jadi minimal kalau Ikhwan TKN rutin mengamalkan sholat sunnah di Daf'il Bala, insya Allah akan terus tercatat melakukan qiyamul lail setiap malam. Nah ini bimbingan beliau yang luar biasa. Kita kembali tadi ya, Tuan Syekh ya memiliki karakter sebagai seorang yang sangat jujur sejak usia 18 tahun, bahkan menjadi sebab kemudian ya tobatnya para perampok di awal perjalanan beliau ya, menjadi murid-murid pertama beliau. Tadi saya katakan pula bahwa kalau pagar sahabat bahkan ya para perampok itu termasuk diri saya ya, perampok waktu, perampok image ya, bahkan sampai ujung perjalanannya beliau. Karena memang ya, murid-murid yang datang ke pagar sahabat ini tipikalnya beda dengan yang datang pada zamannya Abah Sepuh. Kalau zamannya Abah Sepuh memang para pencari kebenaran, orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas jiwanya, orang yang meningkatkan kualitas dirinya. Ini dibuktikan dengan kesungguhannya dalam mengamalkan TKN dan kesiapannya memenuhi syarat untuk mengambil talqin zikir. Dulu talqin zikir punya prasyarat. Jadi ketika orang mengambil talqin zikir ya, syaratnya itu harus taubatan nasuha dulu, harus riyadoh dulu 40 hari 40 malam. Selesai riyadoh barulah kemudian ya mendatangi Abah Sepuh lalu diberikan talqin zikir. Jadi ada riyadoh awalnya nggak gratis. Kalau sekarang kan pagar sahabat enak bener ya. Coba kalau dulu kita pakai syarat kagak yang lulus dah saya ya, kagak lulus kalau misalnya Abah pakai syarat-syarat tertentu ya. Bahkan pagar sahabat orang tidak harus memenuhi kualitas tertentu. Tidak harus ilmu fikihnya mapan dulu, tidak harus umurnya 40 tahun dulu ya. Karena syarat-syarat masa-masa yang lalu dalam mengambil thoriqah itu begitu. Usia minimal 40 tahun. Kalau kata pagar sahabat, kalau sampai 40 tahun. Kalau belum sampai keburu meninggal, kapan mengamalkannya? Harus mapan dulu ilmu fikihnya. Kapan mapannya ilmu fikih? Fikih itu luas, seluas samudra. Selalu ada hal-hal baru. Karena ilmu fikih itu dinamis.
terus berkembang. Kapan kita akan mapan di dalam ilmu fikih? Ya, oleh karena itu paling tidak ya memahamilah tentang agama, tahulah tata cara sholat, wudu. Nah, tapi yang luar biasanya bahkan pernah para sahabat, ketika ada seorang preman yang kemudian mendapat hidayah bertobat, lalu datang kepada beliau yang minta talqin zikir, ya kata para sahabat, ya segera ambil wudu. Maka dengan semangatnya sang preman ini langsung ke air untuk mengambil air wudu. Sampai di tempat airnya wudu, dia baru sadar, gimana cara wudu? Dia balik lagi ke Abah. Bah, cara wudu bagaimana, Bah? Abah langsung ketawa. Ternyata maneh mah gak pernah batal wudu, Kata Abah, kamu gak pernah batal wudu. Kenapa gak pernah batal wudu? Kagak pernah wudu. Tapi ini hebatnya bahasa wali mursyid, halus banget, santun banget. Coba kalau kita, Masya Allah, kagak pernah wudu, begitu kan? Ya Allah, seumur ini kan begitu. Tapi Abah enggak, sambil ketawa, ya. Lalu Abah mengajarkan cara berwudu secara ringkas. Bayangkan orang yang tidak pernah ya berwudu sama sekali, artinya tidak pernah sholat, ketika minta talqin zikir ditalqin oleh beliau, nggak pakai syarat. Coba kalau pakai syarat, kita banyak yang nggak lulus, ya. Oke, alhamdulillah. Jadi saya katakan kalau Tuhan saya di fase-fase awalnya, murid-muridnya adalah para perampok, ya. Kalau Pangeran Sabah bahkan sampai akhir hayat beliau kelihatannya banyak orang-orang yang datang kepada beliau itu tipikal-tipikalnya bukan memang pencari kebenaran sejati, tapi orang-orang yang mencari solusi dalam masalah. Orang bermasalah datang ingin mencari solusi, bukannya jelek, ya bagus. Ketika ke dukun masih bagus, alhamdulillah terselamatkan, jadi datang ke wali mursyid. Tapi tipikalnya rata-rata seperti itu. Inilah yang membuat perbedaan tampilan fisik Pangeran Sabah dengan Pangeran Sabah sepuh. Pangeran Sabah itu usianya sampai 120 tahun. Dalam riwayat-riwayat dikatakan usia 100 tahun itu Abah sepuh masih jalan, masih gagah. Ya. Karena tadi murid-murid Abah sepuh itu ahli-ahli riyadhah, ahli ilmu, ahli amal, pengamal semua. Ya, tapi kalau Pangeran Sabah murid-muridnya ahli ngegelendotin. Ngegelendotin beliau. Dan memang kapasitas beliau penyelamat umat. Kalau Abah sepuh pencetak wali. Jadi pencetak wali, kalau Pangeran Sabah penyelamat umat. Karena itulah beliau kemudian ya dengan santunnya beliau, dengan rasa kasih sayangnya beliau, semua diayomi, semua disambut, semua diterima. Karena memang kapasitas beliau pun kalau dalam kitab-kitab dikatakan sudah mencapai memiliki martabat hamilah umuma ahli dunia, menanggung derita ahli dunia, ya sebagaimana baginda Nabi itu, ya walaupun dosa seseorang tidak akan ditimpahkan kepada orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Lain cerita kalau yang bersangkutannya meminta, sebagaimana Rasulullah meminta kepada Allah agar beliau menanggung ya rasa sakaratul maut seluruh umat beliau sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Ya makanya sekarang kita banyak yang melihat orang-orang pada masa kita ketika sakaratul maut itu bisa tersenyum, ya kelihatan wajahnya tenang gitu ya, tersenyum. Padahal kalau kita baca riwayat Rasulullah, ya digambarkan oleh Siti Aisyah ketika beliau mengalami sakaratul sampai beliau berkeringat, sampai beliau mengusap muka merasakan sakit yang luar biasa. Harusnya logikanya kalau orang-orang sekarang saja bisa merasakan kenikmatan sakaratul, beliau lebih ringan lagi. Kenapa beliau merasakan? Karena tadi beliau yang meminta, beliau menanggung sebagian sakaratul maut yang diriwayatkan rasa sakitnya itu, pedihnya itu dalam satu riwayat dikatakan seperti ya tubuh kita dibacok dengan 300 bacokan pedang. Ada riwayat lain yang mengatakan seperti hewan yang dikuliti hidup. Itu pedihnya sakaratul maut. Ya, harusnya dengan rasa pedih begini tidak ada seorang pun yang akan bisa sakaratul dalam keadaan tersenyum. Tapi kan faktanya umat Nabi Muhammad banyak dalam keadaan tersenyum. Kenapa bisa? Ditanggung oleh baginda Nabi. Begitu juga dengan Pangeran Sabah terhadap murid-muridnya. Hamilah humuma ahli dunia, menanggung derita ahli dunia. Makanya terlihat kan di fisik beliau, kelihatan beliau begitu ringkihnya, begitu lemahnya. Padahal ketika dicek ke
rumah sakit, ya, tahun berapa itu Pak Sahabat dibawa ke rumah sakit, lalu ada yang mengecek beliau itu 25 dokter, kelas profesor dokter lah, yang udah botak-botak, udah senior-senior. Jadi bukan dokter-dokter baru. Tapi mereka melakukan general check up secara medis, tidak ditemukan Pak Sahabat itu sakit. Namanya orang sakit kan misalnya gini, detak jantungnya misalnya dalam kondisi lemah, atau nadinya, atau apanya, atau kadar gulanya, atau ada tanda-tanda secara medis menunjukkan orang sakit. Tapi Pak Sahabat itu secara fisik kelihatannya begitu lemah. Ketika di check up itu, ya, 25 dokter sekelas profesor dokter itu ngecek seluruh data-data medis beliau menunjukkan beliau orang yang sehat. Tapi kenyataannya beliau lemah, payah, seperti orang sakit. Berarti bukan sakit secara medis, menanggung derita ahli dunia, khususnya murid-murid beliau. Hamilah umuma ahli dunia. Ini beratnya. Jadi mursyid itu jangan, pengen jadi mursyid. Kalau mursyid yang benar harus mampu menanggung derita seperti itu, harus mampu. Nah, ini gambarannya, ya. Kita bersyukur bertemu dengan beliau. Karena sehubungan juga dengan tadi makalah Tuhan saya mengatakan ala ya bisidki makazitu qatu, ya, bahwa keterkaitan dengan kata asidku, kata jujur, ada perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang harus selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah engkau bersama dengan orang-orang yang benar. Ini perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan kita bersyukur kita sudah ditakdirkan oleh Allah saat ini, insya Allah seterusnya, mudah-mudahan selama-lamanya, bahkan melampaui batasan akhir hayat kita selalu bersama dengan beliau, orang yang benar, as-shadiq, hadratusnya pangarsa apa. Ini perintah Allah, kita memang harus selalu bersama dengan beliau. Bagaimana kita sekarang bersama dengan beliau? Sekarang beliau sudah berpindah alam, beliau sudah tidak bersama-sama dengan kita. Kita bisa senantiasa bersama dengan beliau dalam kebersamaan di dalam cinta. Ketika kita mencintai beliau, kita ittiba mengikuti apa yang beliau sukai, apa yang beliau amalkan, hakikatnya kita bersama dengan beliau. Karena Nabi mengatakan, ya, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Dan cinta itu bukan sekedar lip service, hanya ucapan di bibir, di mulut, harus dibuktikan dengan ittiba, dengan perilaku, mengikuti apa orang yang kita cintai. Dan pengersa apa? Telah membimbingkan kita sebuah amalan zikir. Maka bentuk cinta kita kepada beliau adalah dengan mengamalkan apa yang sudah beliau bimbingkan kepada kita, apa yang sudah beliau talkinkan kepada kita, berupa zikir jahri dan zikir khafi, berupa melakukan seluruh amalan-amalan yang sudah beliau contohkan, yang sudah beliau praktekkan. Insya Allah kita akan selalu bersama dengan beliau, terbawa di dunia dan di akhirat, ya. Jadi dengan cinta kita akan terbawa. Dengan kita melakukan manakib pun kita sebenarnya secara hakikat kita sedang bersama dengan beliau. Jadi dalam majlis manakib ini hadir Tuan Syekh, hadir Hadratus Syekh Pangarsa Abah, hadir para masyayikh. Karena jelas dalam manqobah Tuan Syekh mengatakan fi ayyi quri'a manakibi wa ana hadirun. Bahwa dimanapun tempat, ya, dibacakan manakibku, diceritakan kisah-kisah, ya, keteladanan Tuan Syekh, maka insya Allah aku hadir, kata Tuan Syekh. Maka makalah ini diucapkan Tuan Syekh tidak hanya berlaku buat Tuan Syekh Abdul Qadir, tapi juga berlaku buat Tuan Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin. Insya Allah dalam majlis ini beliau hadir. Itulah cara kita terus bagaimana merajut kebersamaan dengan beliau. Amalkan amalan-amalan yang beliau sukai, amalan-amalan yang beliau cintai, dan kita melakukannya pun dalam landasan cinta karena Allah. Insya Allah kita akan bersama dengan beliau.